Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kamu terbangun di tengah malam tanpa alasan yang jelas? Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin ada makna lebih dalam di balik terbangunnya tengah malam tersebut? Mari kita telusuri bersama-sama rahasia di balik sering terbangun setiap pukul 3 pagi menurut ajaran Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, temukan bagaimana waktu-waktu tertentu di malam hari memiliki pesan-pesan spiritual yang penting bagi kita sebagai umat muslim. Kita mulai perjalanan ini dengan membahas rahasia sering terbangun setiap pukul 3 pagi menurut Islam. Yang pertama, bangun di antara pukul 3 hingga 5 pagi adalah tanda untuk melaksanakan salat tahajud, sebuah ibadah tambahan yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Hal ini menjelaskan keutamaan melaksanakan salat tahajud sebagai bentuk ibadah yang memperoleh pujian dari Allah Ta'ala. Dalam ibadah tahajud, umat muslim berusaha memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta, menunjukkan ketundukan dan kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya, serta memohon rahmat dan ampunan-Nya. Dengan melaksanakan salat tahajud, umat Islam memperoleh berkah dan kebaikan yang besar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kesulitan tidur antara pukul 9 hingga 12 malam sering dikaitkan dengan stres dan kekhawatiran. Untuk mengatasi hal ini, salat hajat sangat dianjurkan. Salat hajat adalah ibadah sunnah untuk memohon pertolongan dan bantuan Allah dalam menghadapi masalah atau kesulitan. Dengan melaksanakan salat hajat, seseorang menunjukkan ketergantungan dan kepercayaan hanya kepada Allah sebagai pemilik segala urusan. Selain itu, membaca Al-Quran juga efektif untuk membawa ketenangan hati dan memperbaiki kualitas tidur. Ayat-ayat suci Al-Quran mengandung kebijaksanaan dan ketenangan yang mampu mengurangi kegelisahan serta membantu seseorang meraih tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Jadi, kombinasi antara melaksanakan salat hajat dan membaca Al-Quran bisa menjadi solusi efektif dalam mengatasi stres dan kekhawatiran. Yang ketiga, bangun antara pukul 11 malam hingga 1 pagi sering menandakan adanya kekecewaan emosional. Hal ini bisa muncul karena berbagai faktor seperti tekanan pekerjaan, masalah interpersonal, atau ketidakpastian dalam hidup. Dalam kondisi seperti ini, sangat penting untuk tetap tenang dan menenangkan diri agar tidak terjebak dalam kecemasan yang lebih dalam. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan emosional adalah melalui meditasi, zikir, dan doa. Bermeditasi sambil berzikir bisa menenangkan pikiran dan meredakan ketegangan dalam tubuh, sementara doa menjadi sarana untuk mengungkapkan perasaan dan meminta bantuan serta perlindungan dari Allah Ta'ala. Dengan mengamalkan meditasi dan doa, seseorang bisa memperoleh keseimbangan emosional yang lebih baik di tengah situasi yang menantang. Yang keempat, bangun antara pukul 1 hingga 3 pagi sering menandakan adanya kemarahan yang terpendam atau intens. Pada jam-jam ini, energi terhubung dengan hati, dan kemarahan yang tidak diatasi dengan baik bisa berdampak negatif pada kesehatan jiwa. Untuk mengelola kemarahan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, seperti minum air dingin untuk menenangkan sistem saraf dan meredakan panas dalam tubuh, serta salat tahajud untuk menenangkan pikiran dan meredakan ketegangan. Selain itu, penting untuk menyalurkan emosi dengan baik melalui ekspresi yang sehat maupun pengungkapan secara verbal atau tulisan, agar tidak menumpuk dan berdampak buruk pada kesehatan jiwa. Dengan mengelola kemarahan secara efektif dan menyalurkan emosi dengan baik, seseorang bisa menjaga kesehatan jiwa dan keseimbangan emosional di tengah perasaan yang kuat dan intens. Yang kelima, saat seseorang terbangun antara pukul 3 hingga 5 pagi, ini dianggap sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berkomunikasi dengan manusia. Dalam Islam, waktu ini terkait dengan kesedihan dan perhatian Allah kepada hambanya. Oleh karena itu, momen ini dianggap berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan zikir. Dengan memanfaatkan waktu ini untuk beribadah dan merenungkan kebesaran serta kasih sayang Allah Ta'ala, seseorang dapat memperkuat ikatan spiritualnya dan mendapatkan berkah serta rahmat darinya.
Jadi, penting untuk kita memanfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepadanya dan memperoleh keberkahan dalam hidup kita. Yang keenam, sepertiga malam terakhir dianggap sebagai waktu yang sangat istimewa karena pada saat itu rahmat Allah turun dengan melimpah. Kesempatan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah pada waktu ini sangat dianjurkan karena pada saat inilah pintu-pintu surga terbuka lebar dan doa-doa lebih mudah dikabulkan. Dengan menjaga ibadah dan zikir pada saat ini, seseorang dapat membawa berkah dan kebaikan dalam hidupnya. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk memanfaatkan sepertiga malam ini sebagai waktu yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, beribadah, berdoa, dan merenungkan segala nikmatnya. Dengan demikian, kita dapat merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita dan memperoleh berkah serta keberkahan yang melimpah darinya. Yang ketujuh, bangun antara pukul 5 hingga 7 pagi seringkali menjadi tanda adanya emosi yang tertahan dalam diri seseorang. Untuk mengatasi kondisi ini, meregangkan otot atau pergi ke toilet bisa menjadi solusi yang sangat tepat. Aktivitas ini membantu mengurangi ketegangan tubuh dan memberikan kesempatan untuk meresapi serta meredakan emosi yang mungkin terpendam. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak dianjurkan untuk tidur kembali setelah salat subuh karena dapat mengganggu kesehatan fisik dan juga rezeki seseorang. Yang kedelapan, tidur setelah salat subuh dianggap kurang baik menurut ajaran Islam. Waktu setelah subuh adalah waktu yang sangat baik untuk mencari kebaikan dan rezeki karena saat itu banyak berkah dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, tetap aktif setelah salat subuh sangat dianjurkan. Dengan tetap beraktivitas, seseorang bisa memanfaatkan waktu yang baik ini untuk melakukan perbuatan baik dan berusaha meraih kesuksesan serta keberkahan dalam hidup. Yang kesembilan, larangan tidur di pagi hari juga diajarkan oleh beberapa ulama dalam tradisi Islam. Pagi hari dianggap sebagai waktu yang sangat berharga untuk beraktivitas dan memenuhi kewajiban agama serta dunia. Contohnya, dalam hadis Ibnu Abi Syaibah, Zubair melarang anak-anaknya tidur di pagi hari, menegaskan pentingnya memanfaatkan waktu pagi untuk beraktivitas. Larangan ini menunjukkan nilai pentingnya waktu pagi dalam Islam, di mana waktu tersebut dianggap sebagai periode yang sangat berharga untuk memulai aktivitas. Dengan memahami larangan ini, umat muslim diingatkan akan pentingnya memanfaatkan waktu secara efektif dan produktif, serta menjaga keseimbangan antara istirahat dan produktivitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sahabat beriman, sebagai kesimpulan, bangun di waktu malam untuk berdoa dan berzikir memiliki keutamaan besar dalam ajaran Islam. Doa yang dibaca pada saat bangun malam memiliki keistimewaan yang diakui dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk melaksanakan salat dan berdoa di waktu malam sebagai salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Dengan memperbanyak ibadah dan berdoa pada waktu malam, seseorang dapat memperkuat hubungan spiritualnya dengan Allah, meraih keberkahan, dan mendapatkan ampunan serta rahmatnya. Oleh karena itu, menjadikan waktu malam sebagai momen untuk beribadah dan berdoa merupakan praktik yang sangat dianjurkan dalam Islam serta merupakan langkah menuju kesempurnaan spiritual dan kesejahteraan jiwa. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.